Podcast. Oke, selamat malam para pendengar podcast. Apa namanya? Sabtu Project ya. Project kan? Project kan? Ayo Pandu silakan kembali ke mic, jangan malu-malu. Oke, jadi kenapa tadi kita nyanyi nih? Tadi kita nyanyi karena itu yang biasanya kita lakukan sebagai anak perantau kalau ngumpul. Yes, karena nggak ada kerjaan. Kalau satu orang bengong, kalau dua orang ngobrol, kalau tiga orang ngamen. Nggak mas, kalau sendiri nyanyinya tuh sedih. Karena jauh kan. Kalau aku sedih karena aku nggak bisa main gitar. Jadi kalau Musik hampa itu. iya. Tadi baru mau ngomong 3 orang main jelangkung. Oh, jangan nggak gitu konsepnya. Oke, rokok saya mana? Oh ya, sambil ngerokok. Jadi kita nih apa nih? Kita adalah Power Ranger bukan ya? Jadi kita nih bapak-bapak, ada satu yang belum bapak-bapak ya. Bapak-bapak yang suka ngobrol di hari Sabtu. Kita punya band yang namanya Sabtu Project. Proyek. Iya. Proyek apa project itu? Sabtu proyek gitu. Proyek kayak ngaspal Pak. Bukan. Ya. Nah, kita itu suka kumpul di hari Sabtu, namanya Sabtu Project kan. Kalau Friday Project berarti hari Jumat ya. Walaupun sekarang sebenarnya hari Jumat. Menjelang Sabtu. Nah, biasanya kita ngeband, tapi berhubung udah mulai banyak jadwal panggung, padahal nggak ada yang kurang deket, oke. Hah? Enggak. Itu Oh. tolong digeser aja Pak. Apa Pak? Nah, Enggak enak dong. jadi gara-gara Sabtu Project itu udah sering ngeband, kita bingung nih kira-kira bisa ngapain lagi nih untuk bisa intinya gini, kita nih kurang-kurangan kerjaan orangnya. Ya, Kayak nyari-nyari kesibukan. Soalnya kalau udah masuk weekend jadi pengangguran. Jadi kita pikir gimana nih supaya bisa tetap produktif, Produktif, ya. tetap bisa Kreatif. ngobrolin banyak hal. Makanya kita coba bikin yang namanya podcast. Belum ada judul sebenarnya nih, tapi udahlah kita bikin aja namanya Sabtu Proyekan ya. Sabtu Proyekan. Ya. Ada siapa aja di sini? Ada saya, Siapa tuh? Ranger Biru. Ada saya, Vito. Lalu kalau di Sabtu Project saya jadi vokalisnya. Kalau di satu lagi ada namanya siapa Pak? Yang pakai baju kotak-kotak? Ranger merah. Bapak siapa namanya? Ada Cepi di sini. Oke. Kalau di Sabtu Project Sebagai tukang tabuh, penabuh. kadang-kadang jadi gitaris juga. Kadang-kadang jadi gitaris. Ya. Yang satu lagi Ranger Pink. Bukan Mas, saya kameramen. BTW. agak lembut ya Ranger Pink. Gitu kan. Ada Pandu ya. Dari mana, Ndu? Dari Saya keluarga yang baik-baik. Iya, keluarga baik-baik. SKCK aman Pak. Aman ya. Aman. Kartu kuning udah ada ya. Kartu kuning udah ada, tenang. Ya, jadi kita bertiga ini pemuda-pemuda harapan bangsa ya. Kata siapa? Kata kita sendiri. Kayaknya bangsa nggak berharap juga sama kita. Iya, jadi Kalau disensor nggak nih nanti? enggak mau buka identitas kita siapa gitu. Kalau ada yang kenal diem-diem aja ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol podcast, rencananya sih ini namanya juga dengan peralatan sederhana gitu ya, walaupun mic yang kita pakai juga harganya 10 juta ya 10 gitu. juta, tapi ya itu Jadi ada toko. Komputer yang kita pakai 40 juta ya 40 juta. tapi cuman satu mic. Ini cuma satu. Ya itu kita Apa? ngobrol-ngobrol dengan harapan curhatan-curhatan obrolan kita ini ya nirfaedah. Enggak dong, ada faedahnya ya gitu. Nah, kemarin tuh kita ngobrol kira-kira di yang pertama itu kita mau ngomongin apa. Terus kemarin aku sempat ngobrol sama Cepi sama Pandu. Kita bertiga nih kita ada satu lagi ya teman kita. Ya. Shout out untuk Pak Hendra, Mas Hendra. Mas Hen. Ya, yang mendadak tadi sore
Demam. sakit. Kayak demam panggung ya dulu ya. Panggung. Padahal cuma mau bikin podcast doang. Kayaknya ini ya penyakit demam panggung itu ya. Jadi kalau main di atas panggung BRT nggak boleh. Ya, jadi intinya kita sempat ngobrol kemarin. Benang merah dari kita bertiga itu apa gitu kan? Selain kita adalah laki-laki ya dan pecinta wanita, ya, adalah kita sudah pernah merasakan yang namanya merantau. Merantau. Iya. Makanya tadi kita openingnya kita gitar-gitaran gitu. Khas anak inilah anak-anak perantauan lah gitu. Tapi sebenarnya tadi aku sempat lihat juga di KBBI, Kamus Besar Bahasa Inggris. Oh enggak dong, bahasa Indonesia. Katanya merantau itu adalah berlayar mencari penghidupan di sepanjang rantau. Pergi ke pantai, pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan dan mencari ilmu dan sebagainya di tempat yang agak lumayan jauh. Nah, pelaku dari merantau itu dibilang namanya adalah perantau. Mungkin kita bagi aja ya, kita sharing-sharing merantau versi kita tuh seperti apa. Kalau Cepi mungkin dulu merantaunya pas kuliah S1 sarjana ya, S1 ya gitu. Kalau Pandu nih yang beneran merantau nih, dia jauh-jauh datang dari tanah Jawa ya. Iya. Bisa lebih agak banyak jawabannya iya. Oke. Iya. Iya. Maksudnya mau ditambahin apa lagi, Mas? Iya betul Mas. Kan Gitu. Gitu. Biar kelihatan Jawanya gitu loh, Jo. Kalau aku nanti mungkin agak ceritanya merantaunya pas waktu lagi ngambil S2 nih. Nah, mungkin sekarang kita cerita dulu yang paling jauh ya, yang dari Jawa. Yang tadi sebelum kita ngobrol dia cerita dia sombong udah 9 kali katanya pindah-pindah katanya. Mungkin Pandu bisa cerita dulu merantaunya sebelum mencari kerja dari Solo ya, Dulu kuliahnya di Solo, Mas. Kan 9 kali pindah tuh. 9 bisa kali pindah. diceritain nggak kemana-mana aja dulu. Yang masih diingat. Masih diingat. Yang mesti diingat ya. Jadi sebenarnya kalau apa nih? Asap, sorry. Ternyata ada sedikit insiden di sini. Panas. Panggil damkar enggak? Oh enggak ya. Ada. Lalu. Ya begitulah. Jadi kalau ngomongin merantau, Mas, dulu kalau dihitung-hitung ya, mungkin udah 9 kali kurang lebih. Tapi kalau bisa diceritain, yang pertama kali itu adalah kebingungan saya kalau saya ditanya, kamu nih orang mana sih, gitu kan? Asli mana gitu. Asli mana gitu. Jadi pasti saya kasih 2 opsi, mau nanya tentang tempat lahir atau mau nanya tentang suku. Kalau suku sih saya terlahir dari kedua orang tua orang Jawa. Tapi kalau tempat lahir, saya lahirnya di Jambi. Oh, di Jambi. Di Jambi. Oh, di rumah sakit atau di bidan? Oh, di atas kasur Enggak, di rumah. zaman dulu udah ada rumah sakit Teresia, Mas. Mohon maaf ya. Oh, sama. Saya juga di rumah sakit Teresia. Oh, jebolan Teresia ini. Oh, beda. Beda tahun, mohon maaf ya kan. Saya kan masih muda, belum ada brewoknya ya kan. Ada yang serasa seangkatan ya. Lupa usia. Mas Vito kan sudah ada brewoknya, kan belum ada nih ya kan. Lalu. Nah, Jadi Lahir di Jambi. lahir di Jambi. Setelah itu saya dibawa pulang umur 3 Oleh siapa? tahun atau 4 tahun ya, Bapak. Oh, Kebetulan enggak, Mas. Saya enggak kayak di sinetron yang habis dilahirin terus Kebetulan habis dibawa itu pulang. habis itu ketukar gitu Oh, kan, iya. ya kan. Ketukar sama anaknya Pak Hari. Iya itulah pokoknya. Lalu. Ya gitulah. Hah? Nah, Dari jadi Jambi ke? dari Jambi terus ke dibawa pulang ke Boyolali sama bapak karena waktu itu bapak pindah tugas. Boyolali? Nah, Boyolali. Setelah dari Boyolali pernah ke Salatiga. 7 dong nilainya ya. Oh, gimana? Kalau soalnya 10 salah 3 nilainya Oh 7. iya. Aduh. Lama ya. Aduh. Ya, mohon maaf ya Katanya bapak. lahir di Lama Teresia ya. biasanya. Iya. Oh enggak. Lalu dari salah 3? Salatiga ke Boyolali. Ini kalau nggak salah ya, pokoknya itulah aku juga udah lupa. Terus di Solo
terus di Pekalongan, Batik terus ya, batik, Timur, terus Timur. Iya, Timur sebelum 97 sebelum dia referendum. Iya, sebelum dia bisa. Jadi namanya masih Timur, belum Timur Leste. Oke. Timur. Berapa lama? Berapa lama? 2 tahun. Umur berapa? Umur Umur sekitaran sekitaran ke sebelum kelas 1 berarti TK. Oh, TK. Ya. Lalu? TK. Terus habis itu pernah di Jogja. Di Jogja itu di Yogyakarta. Habis itu pindah ke Sleman. Habis itu pindah lagi ke kota lagi, ke Yogyakarta. Kota Jogja. Iya, kota Jogja. Terus habis itu pindah lagi ke kota Jambi. Oh, pernah. Enggak, sekarang? karena kerja. Oh, karena kerja. Kota Jambi, habis kota Jambi, Kabupaten Tebo. enggak, domisili kerja mu pas waktu Bungo. abang keterima kerja. Oh iya, Tebo tapi dong. domisilinya ya kerjanya di Kabupaten Oh Tebo. iya. Dia tinggalnya di Domisilinya di Kabupaten Bungo. Wah, ini ya. Kita langsung tutup aja podcastnya karena Iya. udah ada pemenangnya 9 Iya. ya. Ampun Sivi. Iya. Terus kalau misalnya pindah-pindah gitu kan bukan berarti rentetan kayak CV-nya SD SMP-nya gitu berarti pindah-pindah atau gimana? Enggak juga sih, Mas. Jadi Heeh. masa pindah paling banyak itu waktu sebelum SD kelas 3. Oke. Iya. Setelah kelas 3 tuh baru mulai. Iya, baru mulai kelas 3 sampai kelas 6 tuh di Jogja. Jadi ijazahnya ya keluarnya dari Jogja. SD Bokri Gondolayu Jogja. Oh, anak Bokri. Iya. Oke. Kalau Bokri SD itu ada 1 2 enggak ya? SD Kalau enggak. Jogja kan dulu SMA ada Bosa. Oh iya. Kalau Bokri Gondolayu itu cuma AB. Oh, ambil. A sama B doang. Berarti SMA-nya di Salatiga, SMA-nya di Solo, SMA-nya di Solo, SMP-nya di Jogja, kuliahnya di Solo, kuliahnya di Solo, kerja di Jogja sebentar, baru ke Jambi. Kesini ke Jambi. Nah, ini yang sebenarnya definisi mencari penghidupan. Kalau ini kan tadi dari versi kamus itu tadi kan mencari penghidupan, baru setelahnya mencari ilmu. Cari ilmu. Dari pindah-pindah gitu ada hal enak nggak enaknya nggak, Du? Banyak sih, Mas. Banyak. Tadi kan sebelum kita buka kan tadi kamu cerita nggak enaknya nggak punya teman kasihannya. Ya. Untung kita mau nemenin dia. nggak punya teman tuh karena sering pindah-pindah apa gimana? Lebih ke gini sih, Mas. Kalau kita bahas enak nggak enaknya, kita bahas enaknya dulu deh. Iya. Heeh. Biar yang enak-enak tuh keluar duluan. Maksudnya keluar gitu kan. Di dalam apa di luar? Soalnya Di situ, Pak. kalau katanya Roma yang enak-enak tuh biasanya dilarang gitu. Makanya kita keluarin dulu. Aduh, iya. Gitu. Oh iya. Oke. Apa enaknya apa? Yang enak ya, ya. Enaknya adalah kita gampang ini menyesuaikan diri sama tempat Adaptasi. baru ya. Kita gampang banget adaptasi. Dan itu adalah salah satu soft skill yang menurutku Aduh, bahasa Inggris sangat lagi. Soft berguna. skill tuh apa ya? Skill apa ya? KBBI. Kalian. Kalian yang berkaitan dengan lembut-lembut gitu. Lembut. Ya? Lembut. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Lalu Bukan orang Inggris kami, Pak. Nanti ku sensor aja deh. lalu Nah. bisa adaptasi. Bisa adaptasi dan itu berguna banget untuk Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa ya. Gimik terus. Berguna untuk diri sendiri. Iya, dia berguna banget gitu kan. Masuk dunia kerja, ternyata adaptasi itu adalah salah satu kemampuan yang emang bener-bener kepake gitu. Gitu. Gampang ini juga lah ya, maksudnya kalau ngeliat langsung bisa nilai orang ya. Misalnya kayak ngeliat oh tipenya kayak gini, berarti aku pendekatannya harus seperti ini. Iya, gitu. bener. Iya. Karena nggak semua orang yang kita temui itu menjadi kawan, nggak semuanya juga menjadi lawan. Nggak harus jadi lawan juga sih kalau Yes. prinsipnya kalau nggak suka ya nggak usah aja, tapi jangan dijadiin musuh. Iya. Ya. Iya, kita masih bersama Maria Tugu ngomongin lawan dan kawan. Nah itu kan enaknya ya, nggak enaknya Nggak enaknya Salah adalah satunya. nggak punya teman, Mas. Nggak punya teman yang lu kesen banget. Lah, terus kami ini apa Tapi dong? dia nggak apa-apa. Nggak punya teman. Ya udah deh kita tutup aja. Ini habis ini aku nggak punya teman. Nggak punya teman karena. Iya. Karena nggak bisa dekat. Coba bayangin gini. Kalau Bentar, ada bayangin dulu. Oh ya dibayangin dulu.
butuh berapa Oke, lama? udah. Kok bayanganku beda ya? Oh ya, lapar ya. Dewi udah buka puasa kan? Udah. dong. Gimana? Jadi apa namanya? Kalau kita menetap di satu daerah lama, misalnya dalam kurun waktu yang dari TK sampai ke kuliah gitu kan, berarti temennya banyak banget nih, dan di satu kota itu aja. Jadi muter-muter di situlah, kenal dengan A, kenal dengan B, kenal dengan C, D, E, F, G, sampai akhirnya jadi misalnya kalau menetap di Solo jadi anak gaul Solo gitu kan. Nah, kan gitu. Iya. Tapi kalau kita pindah, emang temennya banyak, tapi nggak ada yang Akrab ya? sedekat itu gitu. Iya. Mungkin karena pas waktu baru mau deket, tahu-tahu dia harus Udah Dia pindah. pindah. Udah pindah. Jadi aku tuh nggak punya teman masa kecil, Mas. Atau mungkin kamu kayak ada jaga jarak juga nggak sih? Maksudnya karena kamu akan tahu pada suatu saat kamu akan pindah gitu. Jadi kamu nggak mau investasi. Wah, berat bahasanya. Maksudnya investasi inilah pertemanan yang terlalu dalam, karena takutnya nanti, apalagi kalau anak kecil kan, dulu kalau misalnya teman pindah kelas aja tuh bisa bapernya lumayan kan. Iya. Kalau apalagi pindah kota Pindah yang kota. bakal tahu nggak akan ketemu lagi dalam waktu dekat gitu. Nggak juga, atau memang susah aja gitu dekatnya. Lebih ke gini sih, Mas. Aku tuh terbentuk menjadi orang yang gampang untuk melepaskan temen gitu. Jadi kayak oh ya udah, karena aku biasa pindah, jadi ya aku nggak ambil pusing kalau aku pindah, ya udah pindah aja, nanti cari teman baru, pindah cari teman baru. Iya. Tapi bukan berarti melepaskan tali silaturahmi, enggak. Tetap ingat, cuma ya itu karena temennya mungkin di kota yang lama udah banyak, terus habis itu tiba-tiba ngulang lagi dari nol. Nah, terus habis itu temenan lagi banyak, nanti pindah lagi, temenan lagi banyak, jadi banyak yang lupa. Oke, ya. aku ngerti. Ikatannya nggak sedalam itu gitu. Oh iya, ya itu tadi karena waktu juga kan. Iya. Mau ini juga susah. Komunikasinya jadi kurang intens ya. Iya. Dari berapa tadi? 9 ya? 9 kota ya? Yang paling berkesan yang mana nih? Yang paling berkesan, semua kota itu ada karakteristiknya masing-masing menurutku, Mas. Jadi orangnya, budayanya, terus cara orang-orangnya bercanda, cara hidup orang-orangnya, lifestyle-nya, itu tiap kota punya karakternya masing-masing, dan itu Yang semuanya membentuk- membekas. Membekas ya. Iya, Dan semuanya membentuk Pandu yang sekarang ya. Waduh. Mateng nih. Oke. Sekarang aku berlanjut ke Bapak Cepi ya. Berpindah. Kalau Cepi kan tadi bilang katanya pas waktu S2 ya. S1. S1. Jadi kalau Cepi asli mana nih? Asli- Pura-puranya aku nggak tahu nih. Oke, pura-puranya Mas Vito nggak tahu ya. Iya. Aslinya dari Jambi, emang dari lahir sampai SMA. Sampai SMA di Jambi nggak kemana-mana. Terus? Terus pas kuliah sebenarnya 2 kali Mas. Kuliah di waktu diploma 1 sama S1-nya ke Jogja itu. Oh iya. Tapi di Jogja, merantaunya tuh di Jogja. Hitungannya berarti mencari ilmu dan kitab suci. Dapat ilmunya. Enggak. Ilmu gaib. Aku mau nimbrung kayaknya. Takut berantem ya. Nggak dapat ilmunya ya. Tapi kitab sucinya jadi. jadi tapi ketinggalan, nggak dibawa pulang. Berarti berapa tahun tuh? Kalau pas yang pertama setahun. Pertama setahun. Yang kedua? Nah, setahun itu sebenarnya ya termasuk hal baru ya. Waktu itu kan tamat SMA. Oh tamat ya? Tamat tamat. Bukan pakai C ya, bukan. Nyogok Mas, lewat belakang. Lalu setahun. Ya kan kita terbiasa kan di lingkungan yang teman-teman sama-sama orang Jambi lah kan, udah hafal orang Jambi kayak gini. Tahu pas kuliah diploma 1 ke Jogja, dan di tempat kuliah itu kan semua daerah ada. Mulai dari Aceh sampai Papua. Ya dengan umur segitu dan keadaan yang seheterogen itu, sebenarnya kan ya agak kaget karena kan kita punya karakteristik yang beda-beda kayak kata Pandu tadi barusan. Setahun tuh kurang sebenarnya Mas. Makanya ngambil yang kedua nih. Ngambil yang kedua. Tapi pas waktu yang kedua kemarin sama keluarga kan, bawa keluarga. Nah, iya. Cuma 2 tahun istri ikut. Dari terus 4 tahun. lagi. Dari 4 tahun. 2 tahun ikut di sana, terus waktu hamil 7 bulan pulang ke Jambi lagi.
Oh jadi pas di sana pas belum punya Belum punya baby. baby, Belum dapatnya di sana. dapat babynya Iya. dari istri yang sama? Oh enggak ya. Oh, Waduh. Lagi bahaya nih. Waduh. Bahaya banget Enggak nih. bercanda. bahaya ya. Berarti abis dari 4 tahun balik ke Jambi lagi. Balik ke Jambi lagi. Oh terus langsung di Jambi lagi atau sempat ada merantau lagi kemana gitu? Merantau ini kan walaupun satu provinsi masih pindah kabupaten, hitungannya merantau juga nggak sih? Hitungannya Mencari iya sih, iya. penghidupan di Termasuk tempat lain, kan? kayaknya. Iya. Ha. Terus sekarang Merantau juga, di Salah satu Kabupaten Tebo. Biarpun Iya, sama-sama di Provinsi Jambi tapi beda kan? kabupaten. For your information itu sekitar 5 jam sampai 6 5 jaman dari ya? dari kota Jambi. Kota Jambi gitu. Oke, yang menyenangkan sama nih pertanyaannya, Yang menyenangkan dari merantau. merantau. Lebih dapet wawasan bahwa nih daerah sini nih karakter orangnya umumnya kayak gini nih. Iya, Orang daerah sini karakternya gini. Sebenarnya semua orang itu, semua daerah itu punya kebiasaan baiknya masing-masing sebenarnya. Nggak ada jeleknya sih. Cuma kan mereka punya batasan sendiri-sendiri ya. Ada yang gampang tersinggung misalnya kita ngomongin masalah ini, ada yang nggak boleh bahas ini. Tapi kan sebenarnya intinya semua orang baik sih. Baik ya. Lebih senang sih punya teman dari semua daerah itu. Iya, kalau aku juga mikirnya kalau punya teman banyak itu kan dulu kita pas sebelum kita merantau ya pasti suka dapet stigma misalnya kalau orang Padang kayak gini, Iya. kalau orang Batak kayak Kayak gini, gini. kalau orang Jawa tuh gini-gini. Nah Ya. itu tuh kadang-kadang pas kita beneran merantau kita tahu bahwa sebenarnya mereka tuh nggak seperti itu dan Enggak. nggak semuanya seperti Enggak itu. semuanya. Walaupun ada yang seperti itu, tapi Ya. sebenarnya itu memang terbentuknya seperti itu, bukan mereka seperti itu karena pengen nyakitin kita, enggak, karena emang budayanya mereka Ya. seperti itu kan. Nah, nggak menyenangkannya Nggak menyenangkannya kayaknya nggak ada sih ya. Nggak menyenangkannya tuh perpisahan mas. wah. Waduh. Perpisahannya. Jadi Mari kita putar lagu Kokoro no Tomo. Oh enggak. jangan. Atau lagunya siapa tuh yang hey itu tuh Endang Sukamti. Endang Sukamti. Oh, iya. Udah mau diklik nih. Udah mau diklik. Oh, iya. tahan. Kita teknisnya nggak sebagus itu soalnya. tapi itu dinyanyiin. Waktu terakhir mau pulang kan teman-teman udah pada pulang semua ke daerah masing-masing. Tinggal aku sendiri kan di Jogja waktu itu. Jadi junior adik-adik tingkat tuh ngumpul nyanyiin lagu itu. Nangis mas. Sedih. Juniornya apa kamu yang nangis? Ya aku ya. yang nangis. Sedih. Karena banyak utang yang Sedih. belum dibayar. Iya. Wah besok pulang ini sini belum bayar utang nih. Sedih nih. Sedih ya. Sedih. Tapi sampai sekarang masih banyak lah. Apa temennya masih Masih alhamdulillah 4 tahun itu pertemanannya berkualitas. Maksudnya emang kita kan ya namanya pendidikan semi militer ya. dinas ya kedinasan. Kedinasan. Jadi kan kita emang digembleng ya kayak Dan asrama ya. asrama. Jadi memang intens kita ketemu tiap hari, kita Korsa. jiwa korsanya tuh dapet. Iya. Jadi biasa masih punya WhatsApp grup, masih suka ngobrol. Masih. Dan ini sih karena kita bertiga ini juga kerjanya di satu instansi yang sama ya dan tersebar di seluruh Indonesia. Enaknya itu kalau misalnya kita lagi ada rapat atau lagi apa di Jakarta tuh teman kita tuh dari seluruh Indonesia. Ada aja ketemu ntar. Terus yang misalnya nanti aku ketemu sama ini, oh ternyata ini temannya Pandu gitu. Aku ketemu si B, oh ini temannya si Cepi. Itu Ya, itu sih. nambah lagi teman kita kan. Keluarga baru. Keluarga baru. Itu kalau dari Cepi. Kalau aku tuh udah pindah berapa kali ya. Kayaknya pas waktu dari TK, aku di Jogja dulu. TK enggak deng, dari umur 1 sampai umur 5 di Jogja. Jadi waktu itu ibuku lagi melanjutkan kuliah juga di Jogja. Terus balik ke Jambi. Nah pas waktu SMA itu sebenarnya aku udah mulai merantau sih. Tapi sebenarnya merantaunya nggak jauh, cuman beda kabupaten. Jadi aku di salah satu SMA berasrama di Pijoan. Nah, di situ 2 tahun. Terus sempat langsung ke Jogja. Studi 4,5 tahun. Ke Jakarta kerja 1,5 tahun, 1 tahun 8 bulan pertama di Jakarta. Baru pindah ke Jambi. Balik ke Jambi lagi. Di Jambi pun akhirnya mungkin kalau Muaro nggak inilah ya, nggak rantau lah ya karena kan bisa bolak-balik ya. kan.
Tapi aku pernah di Bungo, pernah di Merangin juga. Sama pas waktu itu aku main dapat kesempatan untuk ngambil S2-nya di Australia. Di Australia gitu. Kalau katanya Triap Kwek Australia Negeri Wul katanya. Perlu Oh iya udah enggak usah. Harusnya orang di play ya enggak. Jadi itu kalau menurut aku yang paling berkesan justru pas waktu kemarin ngambil sekolah pas master kemarin karena sama kayak Pandu sama Cepi lah kalau merantaunya di sini kan kita belajar tentang karakteristik orang-orang ya dari 33 provinsi di Indonesia. Nah menariknya waktu kemarin sekolah di sana itu aku malah selain bertemu dengan orang-orang Indonesia lainnya, aku juga bertemu dengan orang-orang dari seluruh penjuru dunia gitu. Nah, Mas Vito nih lebih ngeri lagi nih. Dia ketemunya bukan antar orang Indonesia. Iya, ntar lagi Pandu juga gitu tuh mau ketemu. Wah, amin. Jangan di-spill dulu Mas. Amin. Soalnya belum lulus ujiannya gimana dong? Doa dong. Oh iya doa, amin. Doakan saya juga ya, amin. Ya itu jadi jadi itu dulu aku cerita pas waktu aku merantau itu satu semester pertama tuh berat banget dulu, karena satu pas aku dateng itu winter, musim dingin. Waktu aku sampai di bandara itu minus 2 derajat Wih deh. Celcius. Jadi es Mas di sana. Enggak dong. Rucut aja tapi Tunggu. Mengecil. Apa namanya? Kulitnya ngerucut kedinginan. Iya, tolong ini bulan puasa ya. Setan-setannya buka, Mas. Oh iya benar. Buka. Jadi Pandu kena kartu kuning Oh, iya. satu. Denda. Nackal ya. Ya. Ya itu jadi pas semester itu dingin, terus yang kedua bahasa karena sebelum berangkat pun bahasa itu kan ya namanya kita nggak besar dengan bahasa itu sebagai bahasa ibu, bahasa Inggris sebagai bahasa ibu, jadi sepinter-pinternya kita bahasa Inggris begitu nyampe di sana kan kita harus ngomong ngomong gitu. Kalau misalnya di sana ya itu bahasa makanan, kalau makanan tuh lebih ke mahal ya kalau beli beli mahal jadi masak gitu. Nah tapi itu inilah kayak kendala-kendala awalnya aja lah, tapi setelah itu aku belajar banyak ketemu banyak orang gitu. Dari segala penjuru dunia, terus belajar budayanya, belajar juga nangis-nangisnya juga pas ngerjain tugasnya gitu, karena kan ternyata sistem pendidikan kita tuh beda dengan mereka gitu. Nah itu kalau mau ceritain bisa jadi satu podcast sendiri tuh. Pokoknya beda lah, sistem pendidikannya beda, dan kita tuh aku pribadi tuh harus benar-benar menyesuaikan diri. Jadi aku baru bisa ngerasain enaknya tuh pas semester 2 karena udah mulai bisa keep up, udah bisa ngejar segala halnya gitu. Nah terus balik ke Indonesia, yang sebenarnya kalau ditanya merantau pas kemarin keluar itu apa yang didapat, sebenarnya kalau menurut aku bukan pendidikannya, ya pendidikannya penting lah karena itu bisa memperkaya sisi intelektualitas kita gitu. Tapi kalau sebenarnya yang itu pengalamannya, balik-balik kan merantau itu yang kita dapat kan sebenarnya selain kita cari ilmu sama cari uang kan pengalamannya kan, pengalaman bentuk jati diri kali ya. Satu jati diri, iya jati diri kita belum bahas itu ya. Kalau jati diri itu mungkin lebih ke, aku berpikir kalau merantau itu ngajarin kita untuk supaya tidak merasa jago kandang ya. Jago kandang. Iya, karena kan ibaratnya di luar tuh masih banyak yang lebih baik, kita bisa belajar dari banyak orang lain, banyak ininya. Nah itu enaknya, nggak enaknya itu ya tadilah pada saat adaptasinya itu nggak enaknya, karena ibaratnya semuanya serba beda dan sendirian. Kalau pas kita sendirian kan, kalau kita di sini kan masih banyak teman, banyak keluarga yang bisa dihubungin. Kalau di sana kan kita bener-bener sendirian gitu, bener-bener harus cari apa sendirian, kalau bingung sendirian, kalau kehabisan duit sendirian gitu kan. Jadi nggak enaknya itu. Cuman setelah beberapa itu sih enak-enak aja, nggak ada yang malah nagih, pengen lagi. Nah itu cari kerjaan. Kalau boleh ditanya, lebih milih merantau atau tinggal di kampung halaman? Nah ini berat nih ya. Mungkin situasinya beda ya. Kalau yang udah berkeluarga mungkin akan lebih
ini ya, lebih milih untuk yang deket sama keluarga kali, nggak tahu nih. Kalau Kita keluarganya, kan sekarang ini mewakili tiga Tiga- spektrum yang berbeda ya. ya. Kalau Cepi kan dari berkeluarga yang sudah punya buntut gitu. Kalau siapa Pandu sebagai pasangan yang baru Menikah. Kalau saya kan sebagai pasangan yang sudah pernah mengalami kegagalan. Oh enggak, belum. Saya belum menikah. Boleh di-spill kegagalan apa? Tolong. sejenis duda ya. Nah kalau itu menarik juga tuh pertanyaan. Itu nanti jadi podcast sendiri itu. podcast sendiri. Ya, Tapi kegagalannya Mas Vito. Oh enggak. Bukan. Kalau dari aku kan aku masih belum berkeluarga ya gitu. Jadi dan aku tuh udah pernah merasakan kerja di tempat perantauan dan sekarang kerja di sini. Jadi pertimbanganku tuh ya masih 50-50 kalau ditanya lebih suka kerja merantau apa enggak gitu. Kalau aku sekarang lebih milih. Tapi kalau sekarang karena kan aku satu kota dengan orang tua ya. Ya aku berpikirnya ya lebih nyaman juga di sini, kayak bisa setelah kerja tuh bisa Ngeliat jenguk orang tua. Ini kita sesi curhat ya. Ya, nggak apa-apa. Lebih enak di deket orang tua. gitu. Kalau Cepi? Kalau aku sih lebih nyaman merantau sebenarnya. Merantau, Mas. Lebih nyaman merantau tuh karena gini, kalau masih di dekat orang tua, kesannya tuh masih manja. Biarpun sebenarnya kita nggak pengen, manja kan. Cuma karena orang tua tuh masih deket sama kita dan dia juga gampang buat aksesnya ke kita, jadi kan kesannya tuh manja. Kalau kita jauh, kayak aku kan pernah di Jogja bawa keluarga. Sebenarnya agak nyaman mas, karena gini, waktu dulu kan di Jogja itu belum punya anak tuh sudah 3 tahun. Nah lebih nyaman aku tinggal di Jogja. Kalau aku masih tinggal di Jambi pada waktu itu bakal tekanan lebih banyak. Karena kan keluarga dekat, kenalan juga banyak. Kan. Itu kan ya biasalah nanya-nanya kapan punya basa-basi, tapi itu kan bikin istri jadi tertekan, kita juga. Kalau istri tertekan, suami tertekan juga. Ya. Suami yang nekan. Kirain suaminya Jokes apa ini? Untung udah buka ya. Aduh. Saya nggak ngerti, belum kawin. Lalu Nanti judulnya aku kasihin 18 plus. lalu Itu nekat mas waktu itu ngajak istri pindah, karena kan waktu tugas belajar itu cuma nerima gaji, tunjangan cuma setengah. Sementara istri kan nggak kerja waktu itu. Awalnya sempet takut, ragu, ini bisa hidup nggak ya, bisa tercukupi nggak. Cuma ya udah Bismillah kita coba. Ternyata bisa di Jogja, bisa. Dan kita cepet menyesuaikan diri karena emang nyaman sih, kalau menurutku di Jogja nyaman. Nggak tahu menurut Mas Vito sama Pandu, tapi kalau menurutku nyaman. Aku juga kenal. Kita bertiga ini pernah tinggal di Jogja. Pernah. Ya. Karena gini, kesannya welcome. Dan aku dong. Welcome drink nggak? Welcome. Aduh. Bandrek gitu, iya. Aku senangnya itu di sana gitu. Kalau di sana kan ketemu, misalnya aku ngeluh, aku udah lama nih belum punya anak. Nah orang-orang sana tuh mensupport gitu loh, ngasih support, udah nggak apa-apa, tenang aja, ntar dikasih kok. Gitu. Teman-teman di sana tuh, aku bukan cuma lingkungan di asrama, tapi kan juga punya teman di luar. Anak gaul, anak gaul Jakarta, Yogyakarta. Tapi itu gara-gara hobi musik loh mas. Musik ya? Musik. Memang musik tuh jadi ya. Kayak ini sih, kalau menurut aku musik tuh jadi perekat gitu kan dengan orang gitu. Kadang-kadang tuh misalnya kita ketemu orang asing gitu, kalau selera musiknya sama tuh bisa langsung akrab. Bisa langsung akrab. Bisa cepet dapat teman. Nah itu gara-gara musik tuh. Kenal sama ada salah satu band di sana, terus sama teman-teman komunitasnya bisa langsung akrab. Nah kan kita juga deket gara-gara musik kan. Nah kita juga gara-gara musik. Gara-gara suka ngeband kan. Iya. Suka ngeband bareng, ngejam bareng kan. Bareng. Nah itu kan kalau dari Cepi ya, tadi lebih suka, kalau dari hati terdalamnya lebih suka merantau. Lebih suka merantau. Berarti sekarang dengan keluarga ya? Sekarang ya lebih dekat keluarga, dekat dengan orang tua. Maksudnya lebih memilih merantau bawa keluarga gitu. Kalau merantau gitu. Iya kalau merantau. Kalau Pandu? Kalau aku mungkin rangkuman dari pendapat Bang Cepi dengan pendapat Mas Vito.
Jadi aku nih ada di posisi yang merasakan merantau cari kerja jauh dari orang tua itu sedih luar biasa. Apalagi kalau orang tua lagi sakit, sedih banget. Iya. Karena kan jauh ya jarak, terus kita juga nggak bisa respon yang cepat gitu kalau ada apa-apa di sana. Terus Penerbangan pokoknya- juga transit ya? Iya, penerbangan juga transit. Yang kepikiran itu orang tua pasti, orang tua, kalau istri yang mertua gitu kan. Ya apalagi kan Pandu baru-baru ini kan orang tuanya, ayahnya kan sakit, Iya. dan emang ngalamin. Iya, ngalamin itu bagian terberatnya di situ. Tetapi di sisi lain, karena kita jauh dari keluarga ya, jauh dari kampung halaman, jauh dari comfort zone kita, itu tuh jadi kayak satu membuat kita lebih kuat dalam Ikatan batin ya. bukan kita tuh hidup jadi lebih strong aja. Oh, strong. aja gitu loh, nerima aja. Tahan banting. Ada kesulitan apa, karena kita terbiasa merantau, terbiasa menyelesaikan semuanya Sendiri-sendiri. jadi bisa gitu, terbiasa untuk menyelesaikan Nah. masalah sendiri. Terus habis itu ini juga gimana ya, kalau ada kata orang kalau kita jauh itu malah terasa lebih wangi baunya. Itu kayak ini sih katanya kalau Kalau ketemu terus berantem. Iya. Nah iya, Ketemu iya, terus iya, berantem. iya, iya. Kalau jauh malah Kangen, wangi. kangen. Iya, Malah manis ngobrolnya. Kayak aku sama kakakku juga kan Nah. di Jakarta Iya. tuh. Kalau ketemu tuh ya nggak berat. Kalau dulu ya kalau ketemu berantem. Tapi kalau jauh tuh wah manis banget tuh, kayak nanyanya lagi Begitu apa. ketemu seminggu tuh wah masih manis kan. Iya, iya. Udah di angka seminggu udah mulai Udah nih konfliknya mulai. mulai gitu ya kan. Iya, Ada konflik ini, konflik itu. Tapi aku juga ngerasain itu sih. Maksudnya kan sekarang walaupun sekarang orang tua aku juga sehat-sehat aja lah, alhamdulillah gitu. Cuman kadang-kadang tuh dulu kan kita terbiasa ngeliat orang tua kita itu kan sehat-sehat terus ya gitu. Iya. Sering berjalannya waktu, sering kita tua gitu. Kita juga melihat orang tua kita tumbuh menjadi tua gitu kan. Jadi Iya. tua tuh dalam artian secara fisik mereka juga turun lah Iya. ininya, apa namanya, kekuatannya, turun Iya. juga staminanya. Stamina. Dia hal-hal seperti itu juga kadang yang bikin aku agak berat gitu loh untuk Ninggalin. Walaupun sebenarnya kalau ditanya apa tiap hari aku kesana juga enggak juga gitu. Maksudnya ya paling seminggu berapa kali lah Iya, gitu, iya. gitu. Oke, oh sama tadi aku juga setuju banget. Ini bukannya aku yang bilang nggak merantau itu nggak kuat ya, tapi ini hasil pengamatanku dari awal kerja sampai sekarang. Kalau aku ketemu orang-orang yang udah pernah merantau itu, mereka itu cenderung lebih, kalau dimarahin nggak baper. Oh. Ya nggak menurut kalian? Iya sih. Maksudnya- Nggak mutungan ya? Nggak mutung ya, iya nggak ngambek gitu. Terus kayak misalnya cerdik lah gitu. Iya. Maksudnya kalau ketemu situasi apa, mungkin karena kita kan ibaratnya dulu pas kita merantau uang sakunya sekian gitu. Tinggal seminggu tapi uang sakunya tinggal 100.000 tuh Nah. gitu. Ya kita tuh bisa tuh Mulai kayak mutar otak. gimana gitu. caranya bertahan untuk 100.000 gitu dengan 7 hari. Nah, itu mungkin ke bawah dengan zaman kerja. Itu maksudnya dengan sumber daya yang ada yang nggak terlalu banyak, tapi Yang kita terbatas, gitu, tapi kita bisa maju gitu loh untuk menyelesaikan segala. Tapi yang nggak merantau juga banyak sih yang bagus. Iya, Cuman iya. dari pengalamanku gitu ya gitu. Nah, sebelum kita nutup nih, kita checklist dulu nih. Aku lagi baca dari idntimes.com. Jadi judulnya adalah Pergilah Merantau Supaya Kamu Dapat Merasakan 12 Hal Ini. Tinggal jawab aja ya, setuju apa enggak. Yang satu, kamu akan menjadi orang yang mandiri. Jauh dari orang tua membuat kamu melakukan sesuatu sendiri. Mereka yang masih tinggal dengan orang tua mungkin jarang mampu melakukannya. Setuju. Setuju. Top. Karena terpaksa. Kalau di rumah kan mau apa tinggal ngomong. Iya. Iya kan? Dan gini Mas, kita tuh lebih merdeka buat apa? Mutuskan sesuatu yang pengen kita lakuin. Iya. Nah, Cuman kadang-kadang salah. salah tapi kita Ya kan belajar. nah, Iya, akhirnya kan kita tanggung jawab kan sama Iya. keputusan kita kan. Kedua ya, kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Dipercaya untuk tinggal berjauhan dengan orang tua adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus dijaga. Kamu para perantau pasti sangat tahu cara menjaga kepercayaan tersebut. Betul. Nah, betul. Nyambung sama yang tadi. Nyambung kan. gitu. IPK nggak boleh jelek-jelek amat. Kalau orang tua datang, waduh nih di sekolah yang jauh-jauh. Enggak ya. Terus yang ketiga, kamu ini kata Pandu tadi nih, kamu juga menjadi mudah. Yang ketiga ya, menjadi mudah beradaptasi. Pada saat merantau, kamu akan mengalami perbedaan budaya, perlu skill yang cukup tinggi untuk bisa masuk ke sebuah lingkungan yang baru. Anak perantau pasti sudah tahu caranya.
Yes, Betul. setuju. Setuju. Setuju banget. Setuju banget. Kayak bisa baca orang ya. Iya. Baca orang bukan baca ininya ya, baca ininya ya. Perilakunya lah. Iya, apa, perilakunya. Tipe-tipenya kayak gimana? Tipe-tipenya. Baca primbon. Enggak dong. Enggak dong, iya. Aduh, mulai nih. Terus yang keempat, kamu bisa lebih survive dalam hidup. Saat berada bersama orang tua, kamu akan lebih cepat menyerah. Tapi saat jauh dari orang tua, kamu akan lakukan segala hal untuk bertahan. Karena pulang tanpa keberhasilan adalah sebuah kegagalan. Cakep! Makanya tadi yang aku bilang manja. Oh iya, Manja. iya, Kesannya manja. Betul. Aku setuju juga, Kak. Pandu, setuju? Setuju. Yang kelima, kamu akan menjadi manusia yang menyukai tantangan. Tinggal di sebuah lingkungan baru akan mempertemukanmu dengan berbagai macam tantangan. Cepat atau lambat, kamu akan mampu mengatasi hal tersebut. Walaupun kadang seringnya lambat ya. Tapi lambat tuh belum tentu jelek loh, Mas. Iya. Iya. Apalagi kalau tantangannya baru. Iya. Karena kan harus belajar dulu. Perlu baca situasi dulu. Iya. Kayak kalau kita kerja dapat tugas baru kan kita baca peraturannya dulu. Iya. Gitu. Setuju kalau Setuju ya? Setuju. Nomor 6, kamu akan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi karena setiap detik seorang perantau adalah hal yang paling berharga. Hal ini yang akan meningkatkan rasa ingin tahu. Kalau aku bacanya kepo, keponya tinggi. Oh. Nggak kepo sih, ingin Untuk tahu. tertentu mungkin, Mas. Iya. Iya. Nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Itu hal tertentu. Nah nih nomor 7, kamu akan lebih mencintai daerah asalmu. Mungkin saat tinggal di daerah asalmu, kamu tidak akan begitu paham dengan lingkungan sekitarmu. Tapi saat menjadi seorang perantau, kamu akan memiliki dorongan untuk mengembangkan daerahmu menjadi lebih baik. Oh iya, kalau ini benar banget. Makanan sih, paling gampang makanan. Iya. Kalau kita ngerantau, ngeliat makanan yang sehari-hari kita bisa dapetin, begitu kita jauh itu tuh jadi yang kayak, Iya. aduh, kok Iya. pengen gitu. Pengen. Tapi jauh. Makanya kalau di Jogja pas ketemu apa makanan khas dari sini, wih semangat langsung sana. Kalau mau masak susah kan gitu. Masak nggak bisa Nggak masak. Kedelapan, akhirnya kamu akan melihat segala sesuatu dari dua sisi. Bagi mereka yang belum pernah merantau, akan terbiasa melihat sesuatu dari satu sisi, tapi kamu juga sudah terbiasa hidup dengan berbagai golongan dapat memahami sesuatu dari dua sisi. Betul. Ya, Betul sekali. ya itu lebih ke memaklumi pertimbangan orang. Misalnya kita kan beda pendapat nih. Ya. Kita kalau kesannya yang nggak pernah merantau tuh kan kesannya dia lebih maksa. Wah aku yang benar Harus gitu. hitam putih. Iya. Kalau kita Benar atau merantau, salah. kita bisa jadi abu-abu. Iya. Karena menurutku, misalnya Pandu punya pendapat apa, yaitu kita hormati. Nah, Kalau iya. Cepi punya pendapat apa, Pendapat, ya. kalau bahasa Inggrisnya tuh agree to disagree. Jadi aku setuju kalau kita nggak setuju. Tapi udah, jangan berantem gitu. Iya, iya. Nggak iya, boleh berantem, iya. udah gitu. Dan jangan dipaksain. Iya, gitu. iya, nggak? iya, itu juga yang didapat kalau Iya, iya. merantau. Setuju. Terus yang ke-9, kamu tidak akan menjadi seseorang yang arogan. Mungkin saat di kampung ini tadi benar nih. Iya. Mungkin saat di kampung halaman semua orang mengenal kamu karena bapakmu adalah petinggi di desamu. Iya. Wah, anak gubernur nih gua. Anak bupati nih. Tapi di tanah rantau kamu memulai semua dari nol. Tidak ada latar belakang yang membangun penilaian terhadapmu. Semua kamu mulai sendiri. Benar sih. Bener. Benar banget. Kayak 100. temenan tuh ya bener-bener Pure aja. cocok-cocokan aja. Iya. Cocokan. Justru sebenarnya setelah teman tuh baru tahu kita ternyata ini nih anak pejabat ya gitu. Iya. Oh, ini biasanya anaknya. Iya. Iya, biasanya gitu. Kalau di awal mah nggak ada yang Nggak ada yang buka buka jati diri. Iya. Kan? Iya. 10. Kamu menjadi orang yang berani mengambil resiko saat teman-teman di tempat asalmu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan. Kamu akan menjadi karakter yang lebih berani dalam memutuskan sesuatu. Selama di tanah rantau kamu sudah dibiasakan dengan hal tersebut. Benar sih. Yes. Lebih berani nggak sih? Lebih berani ngambil keputusan. Kalau menurutku merantau itu sudah merupakan sebuah keputusan, Keputusan. yang Iya. berani. Oh iya. Keluar dari Keluar dari katanya comfort 420 zone. siapa? Zona Zona nyaman. nyaman. Tolong diputar nanti ya. Enggak. Enggak ya. 11 nih, 2 terakhir nih sebelum kita tutup ya. Udah 45 menit. Kamu menjadi seseorang yang lebih mudah mengikhlaskan sesuatu. Selama kehidupan di tanah rantau, banyak hal yang berjalan tidak sesuai dengan harapan kamu. Saat di kampung halaman, mungkin kamu bisa mencari jalan pintas dengan memanfaatkan relasi yang dimiliki orang tuamu. Tapi di tanah rantau, kamu akan belajar makna dari sebuah keikhlasan. Benar. Benar. Yang kayak tadi kan, Iya. jadi nggak manja. Nggak manja. jatuhnya kan. Ha. Maksudnya ya kita tetap cerita ke orang tua kalau misalnya ada kendala-kendala apa. Ya. Cuman kan ada beberapa hal-hal yang keputusannya tuh harus diambil pada saat itu juga. Iya, secepatnya. Kalau kita nelpon orang tua dulu, minta pendapat orang tua dulu, gak keburu inilah, Iya. keburu Ha. telat kan. Keburu telat. Mm.
Yang terakhir nih, kamu memiliki kemampuan manajemen diri yang baik. Kamu akan mengelola keuangan sendiri dan mengelola waktumu sendiri. Ini akan menjadikanmu sebagai manajer terbaik untuk dirimu sendiri. Ya, Benar ya? Benar. Karena kalau aku juga belajar ngatur keuangan tuh dari zaman kuliah sih. Maksudnya kalau misalnya orang tua ngasih sekian per bulan itu kan kita ibaratnya kalau habis duluan sebelum waktunya kan nggak tahu ya, kita kayaknya kalau aku mungkin kan kita bertiga umurnya nggak terlalu jauh beda ya, mungkin kita di golongan di generasi yang kalau uangnya habis mau nelpon tuh kayak Malu. Iya Takut kan? dimarahin. takut yang iya Baru juga dikirim udah habis aja. langsung apa baju-baju kita dikeluarin dari rumah, oh enggak diusir. Gak usah pulang. Iya sama iya manajemen, maksudnya kayak kita ngatur gini deh, misalnya kapan kita mau kuliah, kapan kita mau ikut. Dulu ada ikut ekstrakurikuler nggak? Waktu kuliah ada. Apa tuh dulu? Dulu drum band. Nah itu kan belajarnya lumayan ini kan, latihannya Lumayan. Pandu dulu udah main musik kan dari zaman dulu. Udah Nah main itu kan ngatur jadwal itu aja tuh sebenarnya udah termasuk manajemen waktu yang inilah yang baik lah, apalagi harus supaya tanggung jawab akademisnya juga kan gitu. Maksudnya yang nggak harus, menurutku tuh kalau belajar itu nggak harus cum laude, tapi ya kalau cum laude bagus gitu. Syukur-syukur bonus gitu. Bagus lah, tapi kalau misalnya kita ibaratnya kalau pas kita ngasih apa sih kalau zaman aku tuh kartu hasil studi KHS gitu. Biar nggak malu-maluin lah gitu. Terus dengan harapan ini bagus nih, besok dinaikin ya bulanannya gitu. Iya benar. Iya. Oke, ini kita udah 48 menit. Kayaknya episode pertama kita udah dulu ya. Iya, oke. Nanti kita selanjutnya kita mau bahas tentang apa? Mungkin kita di episode 2 ngomong masalah musik. Asik kayaknya. Bisa kayaknya kan? Bisa kayaknya. Sehari-hari kita kan yang mendekatkan kita juga. Semoga setelah ini nanti personel kita satu lagi bisa Hadir Mas Hen gitu. Kita ini hentak tanah 3 kali supaya Mas. Iya, 1, 2, 3. Bukan gitu konsepnya pasti. Mas Hen tuh sejenis kodam ya. Berarti nggak boleh makan sate ya. Gimana kalau selanjutnya kita ngomongin kodam? Enggak. Besok kita ngomongin Mas Hen. Enggak. Jadi gimana dong Pak? Kalau Saya Vito, ada Cepi, ada juga Pandu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang entah kapan ya. Pokoknya tetap terus di podcast Sabtu Proyek. Proyek kan Sabtu or apa nih? Ya itulah. Nanti kita kasih narasinya. Ya. Kalau ada yang mau ngajak investasi untuk iklan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Mana nomornya? Nggak ada. Nggak ada videonya. Oh, iya. Kami terbuka. Oke, kita udahan dulu ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.